Masih di siaran langsung penentuan 1 Ramadan 1441 Hijriah dari Lembaga Falakiyah NU Kabupaten Pasuruan. Tentu acara ini difasilitasi oleh Radio Suara Pasuruan bekerjasama dengan Lembaga Dakwah NU Kabupaten Pasuruan. Sebelum nanti kami beri kesempatan untuk bertanya kepada narasumber yang sudah berada di studio Suara Pasuruan, persilakan karena masih banyak yang bertanya-tanya apakah nanti malam sudah bisa tarawih, besok sudah bisa memulai puasa. Ada yang bertanya kalau bisa mungkinkah diundur karena sekarang ini ada ada pandemi COVID-19. Wah, semua itu nanti bisa ditanyakan kepada narasumber yang sudah hadir di studio. Ingin berbagi yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Pasuruan, Lembaga Dakwah NU Kabupaten Pasuruan yang hadir juga di hari pagi ini dari kru teman-teman dari Kominfo, Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan yang mengabadikan acara ini. Karena sudah pukul 5.44 sampai pukul 7.00 kita akan ikuti live penentuan 1 Ramadan 1441 Hijriah. Maka kami berbagi dengan narasumber. Untuk narasumber yang pertama sebagai pengantar dijelaskan. Kami sapa dulu Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah sangat menggembirakan. Untuk Hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim iftah alaina futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Fa ya ma'asyarul mustami'in rahimakumullah. Para pecinta pendengar setia Lentera Bagi yang berbahagia. Sangat berbahagia hari ini. Karena di depan kita, di depan pintu rumah kita sudah bertengger tamu yang agung, tamu yang tiada taranya untuk kita semuanya. Tamu yang harus kita hormati, tamu yang harus kita manfaatkan dengan segala apa yang ada di tamu itu. Wa ma huwa, wa ma adraka ma huwa, apa dia tamu itu yang ada depan kita? Tiada lain adalah syahrul. Marhaban ya syahr Ramadan. Marhaban ya syahrul ibadah. Marhaban ya syahrus sa'adah. Marhaban
khaira khalqillah. Selamat datang Ramadan yang penuh dengan hal-hal yang sangat bahagian kita kelak di akhirat. Senyambang kita masih dapat menghormati, kenapa tidak. Hari ini adalah merupakan penentuan nantinya. Apakah betul nanti dimulai bulan Ramadannya, tanggal 1 kita memulai tarawihnya, atau bagaimana? Atau istiqmal menyempurnakan 30 harinya, nanti ada narasumber dari lembaga falak ya? Lembaga Falakiyah. Kalau dulu Lajnah, sekarang sudah berubah menjadi lembaga Falakiyah yang akan mengupas tuntas tas-tas ya, supaya lega sampean nanti. Walaupun kita di NU ini, ya, di NU ini mengacu pada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Berpuasalah kalian ketika engkau melihat bulan. Delok engko apa? Dilihat, disindemi. Kalau saya dengan Ustadz Rusdi ini bagian napa ya? Bagian delok-delokan gitu. Berpuasalah ketika kita melihat ada ru'yahnya, harus ada nyoto. Ru'yah seperti apa ru'yah itu nanti dijelaskan. Wa aftiru li ru'yati, juga kita harus iftar, harus buka, artinya leren poso nalikane sudah kita melihat rembulan itu. Lah kemudian ada yang kedua di NU itu sing dijenengi hisab. Oh, hisab. Wama adrak. Nanti beliau yang akan menjelaskan. Lembaga dakwah sangat berkepentingan untuk menyampaikan bahwa untuk keabsahan daripada puasa, datangnya Ramadan yang harus kita amalkan dan lakukan dan kita buat adalah ditentukan ini. Kita gunakan semuanya. Ya. Digunakan. Ru'yahnya ya dilakoni, hisab ya dihitung. Gitu loh. Ini perlunya. Jadi kita satu jalan kemudian jeret, kalau diumumkan saat durunge LUNU melakukan satu jalan yang tidak ujuk-ujuk. Apa itu? Cangreng Bedurah tak romoro. Tak romoro. Moro jerk dedih mau ngapa sepanduk. Enggak begitu. Sangat berhati-hati dalam masalah ubudiyah. Sangat berhati-hati dalam masalah kita pengabdian kepada Allah, terutama di bulan yang mulia ini. Kenapa enggak kita dikatakan mulia? Wong ndek njero niku. Oh, turu niku lho. Tedung, gak ngerti turu tedung. Iku dadi ibadah. Ono ta bala ngono iku. Meneng jegideg yang Jawa, jegideg. Tasbih padha karo subhanallah, subhanallah. Allah, ngoten. Masyaallah. Ganjarane dilipat gandakan wa amaluhu mudha'afatun. Dilipat gandakan. Siji oleh 10, 10 oleh 100, 100 oleh 700 sampai hitungane gak ketemu hitungane angin Gusti Allah sing nguruk. Poso iku poso niku ibadah sing rahasia, ora ana sing nguruk. Hitungane ganjare kejaba Gusti Allah. Yang penting kita ya semangat. Ngoten lho. Mosok liyane semangat iku. Oh ya apa lho musim corona iki. Oh bener. Corona ya. Corona apa corona, Pak? Corona. Oh corona. Apakah akan mendatangkan mengundang kedatangannya corona lebih cepat? Oh tidak, kita harus percaya kepada Rasulullah. Sumu tasehu. Sumu poso sira kabeh, sehat sira kabeh, ngoten Kanjeng Nabi. Mosok gak Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi wajib dipercayai as-sadiqul masduq. Wong kang bener lan wong kang den benerno. Apa sing didhawuhake bener. Karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ora Kanjeng Nabi kejaba wahyu saka Gusti Allah. Khususnya awal puasa. Awal puasa sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu sudah tidak bisa dinego ya, tidak bisa dinego lagi, diundur atau dimajukan ya, itu tidak bisa. Itu sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami dari Lembaga Falakiyah sebagai lembaga yang menangani hisab dan ru'yah di Kabupaten Pasuruan ini memang ditugasi
untuk menghitung, pertama untuk menghitung kapan awal puasa secara perhitungan, secara hisab atau matematika. Dan yang kedua tugas kami setelah menghitung adalah untuk melakukan pengamatan hilal, melakukan observasi hilal atau melakukan ru'yatul hilal di beberapa titik di Kabupaten Pasuruan khususnya. Nah, kenapa perlu ru'yat? Nah, ru'yat adalah sebagai penentu bahwasanya hilal itu betul-betul wujud, betul-betul terlihat. Jadi yang jadi acuan adalah hasil ru'yatul hilal. Hasil ru'yatul hilal yang diamati oleh Lembaga Falakiyah PJNU nanti akan dilaporkan setelah disumpah oleh hakim setempat, nanti akan dilaporkan ke pusat, ke Kementerian Agama Pusat melalui Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Itu mekanisme penentuan saat awal bulan puasa dan awal bulan-bulan yang lainnya, seperti itu. Ustadz, tentu Ya, bertanya-tanya. ya. Untuk Lembaga Falakiyah NU Kabupaten mau melakukan Ru'yatul Hilal gimana markasnya? Ya, terima kasih untuk Lembaga Falakiyah PJNU Kabupaten Pasuruan akan melakukan Ru'yatul Hilal di Pondok Pesantren Sidogiri, di gedung Pondok Pesantren Sidogiri. Karena kemarin sudah mufakat dengan rekan-rekan satu organisasi, satu lembaga untuk Ru'yatul Hilal di Pondok Pesantren Sidogiri. Untuk LFNU Kota Pasuruan, insya Allah informasinya ru'yatnya di Pondok Pesantren Baitul Hikmah Krampiangan Kota Pasuruan. Iya. Ya. Boleh enggak pagi hari ini atau siang nanti konfirmasi dari teman-teman mahasiswa? Karena kemarin ada yang berdatangan ke kantor bertanya karena di salah satu tempat yang biasa digunakan sudah tidak mengadakan lagi. Bisa enggak teman-teman dari mahasiswa UIN Surabaya, UIN Malek atau dari mahasiswa lain bergabung di tempat Ru'yatul Hilal Lembaga Falakiyah NU ini, Kak Ustadz Rusdi? Iya. Bisa bergabung? Insya Allah nanti kita koordinasi dengan pimpinan Lembaga Falakiyah PJNU, nanti akan kita koordinasi, akan saya konfirmasi nanti. Begini Ustadz Rusdi, Iya. yang sudah menjadi pertanyaan banyak pihak. Iya. Sebenarnya apa yang dipermasalahkan sih? Kok masih ada yang hisab suatu lembaga lain itu mengumumkan lebih awal, sementara kita menunggu sambil juga melalui perhitungan hisab juga melalui Ru'yatul Hilal. Ada kelebihan apa di sini Ustadz Rusdi? Dengan memperhatikan dari berbagai sudut pandang ilmu gitu. Iya, terima kasih. Kalau Nahdlatul Ulama memang dasar penetapan 1 Ramadan, 1 Syawal dan tanggal 10 Dzulhijjah itu sudah menggunakan dasar melalui isbat atau penetapan pemerintah Kementerian Agama. Setelah melaksanakan Ru'yatul Hilal, karena berdasarkan sabda Rasulullah SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum fakmilu iddata sya'bana 30 yaumah. Itulah dasar dari hadis Rasulullah yang Nahdlatul Ulama jadikan acuan. Yang artinya sumu li ru'yati, puasalah kalian semua karena melihat hilal. Waftiru li ru'yati, dan berbukalah, artinya tidak berpuasa. Sudah masuk hari raya lah karena melihat hilal. Fa in ghumma alaikum, apabila hilal tertutup oleh awan, tertutup oleh mendung, fa akmilu iddata sya'bana 30 yauman. Maka istiqmalkan atau genapkanlah bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Itu menjadi dasar ru'yat, dasar penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal bagi Nahdlatul Ulama.
Jadi tidak cuma memakai hisab saja. Iya. Ya, karena ru'yah itu lebih kuat daripada hisab. Ya tadi karena berdasarkan oleh hadis Rasulullah SAW. Kalau masalah hisab bisa mengumumkan ada lembaga atau ormas yang mengumumkan lebih jauh hari bahwasanya 1 Ramadan, 1 Syawal sudah ditetapkan ya. NU pun juga bisa seperti itu. Iya. Ya, sangat bisa sekali ya. Tapi NU masih berpegang teguh kepada syariat, kepada tuntunan ulama. Iya. Tuntunan syariat yang berdasarkan hadis tadi itu. Dan ada kelebihan kalau ru'yatul hilal itu dilaksanakan ya. Kalau kita padukan 2 metode itu, hisab dan ru'yah. Ru'yah itu adalah suatu metode untuk mengamati, untuk pengamatan langsung Iya. kepada benda-benda langit. Sehingga kita bisa mengoreksi hasil hisab yang kita hitung selama ini. Apakah sudah tepat atau tidak. Karena metode hisab sekarang sudah berkembang. Ada metode hisab yang hakiki, yang klasik. Ya seperti yang kita kenal di pesantren. Seperti kitab Fathur Ra'ufil Manan, Sulam Nunayiroin, dan yang lain sebagainya. Dan ada hisab Nurul Anwar, ada hisab Badiatul Misal, ada hisab Muntahanatajil Akwal. Dan sekarang bermunculan metode hisab yang hakiki, yang tadqiqi, yang lebih detail lagi, yang lebih akurat lagi, ya seperti metode epimeris atau metode irsyadul murid, metode kitab Durul Anik itu lebih akurat lagi, lebih dijamin akuratnya, dan itu bisa dibuktikan ketika khususnya ada pengamatan gerhana bulan atau gerhana matahari. Itu kalau itu metode mana yang paling tepat sesuai dengan hitungan dari segi kapan awal gerhana, kapan tengah gerhana, kapan akhir gerhana, itu bisa nanti dicek satu metode yang paling tepat dan bisa kita simpulkan. Sehingga itu semua, kenapa? Bermunculan metode baru yang lebih akurat itu berdasarkan karena pengamatan, berdasarkan karena ru'yah. Kalau ru'yat itu tidak ada, maka ilmu falak tidak akan bisa berkembang seperti sekarang. Seperti itu. Memang ada hal yang harus dijawab oleh Ustadz Rusdi ya. Iya. Kaitannya dengan tugas Anda sebagai lembaga falak dari NU. Iya. Apakah NU sebenarnya tidak bisa mengumumkan seperti ormas lain begitu? Kok masih menunggu isbat dari pemerintah? Bisakah ini menjadi sebuah penjelas kepada masyarakat kita? Kok masih menunggu pemerintah? Kan bisa punya ulama, punya cendekiawan yang mampu menentukan dengan hitungan yang lebih akurat seperti tadi. Apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan NU masih menunggu pemerintah, Ustadz Rusdi? Ya, terima kasih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Jadi hendaklah kita taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah dan ulil amri atau pemerintah di daerah kamu. Jadi sebetulnya wewenang penetapan awal puasa, awal Syawal itu bukan di wewenang ormas, di wewenang pribadi, di wewenang lembaga tertentu, tapi itu adalah di tangan pemerintah, sultan atau Kementerian Agama, bukan wewenang personal, bukan wewenang lembaga ya. Itu ada di wewenangnya pemerintah. Jadi kita tidak punya hak untuk menetapkan penetapan. Kalau cuma sekedar hisab itu cuma perkiraan saja, perhitungan, perkiraan saja untuk memprediksi. Untuk kepastiannya, penetapannya, itu menunggu hasil sidang isbat pemerintah. Insya Allah kalau kita harus bersabar. Kalau sidang isbat di zaman sekarang itu kan tidak lama seperti zaman dulu ya. Ketika zaman dulu saya kecil tuh pengumuman awal puasa, awal hari raya menunggu tengah malam ya. Kalau sekarang sudah cepat karena berdasarkan hisab perhitungan ya, nanti ru'yatul hilal itu kalau untuk markas Pasuruan itu dilaksanakan ketika mulai awal hurufus syamsi ya, ketika awal terbenam matahari yaitu pukul 17:23 WIB. Untuk hari ini? Iya, 17
Nah, untuk 17 lebih 23 menit Pak Ibe. Artinya itu sudah bisa memulai untuk Itu ru'yatul memulai pengamatan hilal. pengamatan, Nah, ya. tapi sebelum pengamatan hilal biasanya dari rekan-rekan LFNO itu biasanya harus datang 2 jam sebelum maghrib. Karena apa? Untuk menyiapkan peralatan, mengukur azimut hilal terbit, azimutnya matahari terbenam itu perlu persiapan. Sehingga belum keputusan itu nanti akan setelah maghrib ya. Nanti ru'yatul hilal seluruh Indonesia. Karena keputusan tidak cuma dari ru'yatul hilal di Pasuruan, tapi dari ru'yatul hilal di seluruh Indonesia. Di titik-titik yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu ya. Iya betul Ustaz. Berarti Ustaz Rusdi nanti di markas yang akan digunakan oleh lembaga Falakiyah NU di Sidogiri maksud saya. Iya betul. Apakah juga sesuai dengan prosedur protap atau SOP, misalkan mengundang dari salah satu hakim di PA setempat, apa sudah ada konfirmasi seperti itu? Kalau enggak kan prosedur ini belum terlewati gitu. Bagaimana Iya. informasinya? Ya, informasinya sudah insya Allah sudah mengundang hakim pengadilan setempat karena itu memang sesuai dengan protokol atau sesuai dengan standar prosedur ya, ru'yatul hilal. Ustadz, apakah informasi yang nanti misalkan Ustadz ya, Ya. kita akan menemukan ru'yatul hilal atau ada bulan gitu atau tidak, itu disalurkan kemana sebenarnya dari lembaga Falakiyah ini? Ke pemerintah provinsi, dalam hari ini Kementerian Agama kah atau ke PWNU atau ini salurannya ke PBNU dulu? Iya. Bagaimana ini? Terima kasih. Saluran atau tahap-tahapnya penyampaian informasi hilal terlihat atau tidak itu dari LFPCNU tiap kabupaten itu menyampaikan hasil ru'yahnya itu melalui PWN Jawa Timur dulu. Setelah itu nanti dari PWN Jawa Timur ke LF Lembaga Falakiyah PBNU. Dari Lembaga Falakiyah PBNU nanti akan disampaikan ke Kementerian Agama Pusat. Gitu Ustaz. Bisa diperoleh informasi Ustaz Rusdi, di Jawa Timur ini PWNU punya berapa titik? Barangkali bisa berbagi, misalkan karena ada kebijakan tidak boleh mudik, ada beberapa wilayah yang disebut oleh Dinas Kesehatan atau pemerintah itu zona merah misalkan. Kita kan tidak bisa langsung bergabung ke Sidogiri. Daripada ada masalah, di titik-titik mana yang bisa mungkin kan, karena siaran suara Pasuruan ini, kita ini tidak hanya dijangkau di hanya Pasuruan, tapi juga di beberapa wilayah. Di Gresik bisa, Surabaya, Lamongan, bahkan Jombang. Adakah titik lain selain Sidogiri di Sidogiri ini? Iya, terima kasih. Untuk titik pengamatan hilal itu di Jawa Timur ini insya Allah ada 17 titik. 17. Ada 17 titik, diantaranya yang pertama adalah di Bukit Condrodipo Gresik. Ini dari penyelenggaranya adalah LFNU Gresik. Berarti teman-teman Gresik cukup bisa ke sana ya, tidak kemana-mana itu, karena termasuk zona merah. Iya, yang jelas harus perizinan dulu ke penyelenggaranya. Oh iya. Ya, ini ada kontak personnya penyelenggaranya nanti bisa dihubungi ya, dari Gresik. Kemudian ada kalau untuk kawan-kawan pendengar radio suara Pasuruan untuk Jombang ini lokasi Ru'yatul Hilal ada di Masjid Den Anyar Jombang. Ya. Sekitar pondok itu kan ya? Insya Allah begitu. Ini penyelenggaranya juga dari LFNU Jombang. Kemudian yang kawan-kawan di Madura ya, ini juga ada observasi Ru'yatul Hilal yaitu observasi Joko Tole. IAIN Madura. Betul. Ya, ini penyelenggaranya LFNU dan Badan Hisab Ru'yat Pamekasan. Ini untuk Madura. Kalau untuk Ponorogo ini ada di Balai Ru'yat Ibnu Syatir Pondok Pesantren Al Islam Joresan Ponorogo. Kalau Malang Ustaz, ada enggak? Kalau Malang, bentar, ini Madiun, kemudian Banyuwangi, ya? Ya.
di Bondowoso ini di Masjid Agung Bondowoso. Di Blitar ini ada di Pucuk Pelangi, Gunung Gede, Bukit Banjarsari, Blitar. Ya. Untuk di Situbondo ini lokasi ru'yatnya di Pantai Kalbut Situbondo. Untuk di Kediri, Kabupaten Kediri ini lokasi ru'yatnya di Alia Negeri 3 Kediri. Untuk kawan-kawan di Lamongan ini lokasi ru'yatnya di Tanjung Kodok, Lamongan. Kemudian untuk Malang lah, ini yang ditanyakan tadi. Iya. Ada lokasinya di kantor Pemkab Malang. Iya, di lantai paling atas. Iya. Jadi teman-teman yang ada di Malang, Malang Raya ya, itu tidak perlu ke Pasuruan. Anda akan ada masalah. Perjalanan Anda akan diamati oleh protokol kesehatan ya. Cukup di titik-titik itu Ustaz ya? Iya. Masih berkaitan dengan Ru'yatul Hilal yang menjadi kebiasaan atau teman-teman lembaga Falakiyah NU lakukan. Begini Ustaz, yang sering ditanyakan masyarakat, kenapa sih kok nggak bisa disatukan? Ada ormas yang sudah menentukan lebih awal, sementara kita ini ada titik apa ya, semacam itu, hitungannya berapa sih yang bisa dimungkinkan untuk diruyat? Misalkan, ini mungkin diruyat dalam posisi yang sekian. Kami belum tahu istilah-istilah yang itu. Sebenarnya bagaimana, Ustaz? Karena suatu ketika atau beberapa waktu yang lalu ya, mantan wakil presiden Pak JK itu minta dan bahkan mengundang berbagai macam ahli, termasuk dari NU juga, disebutkan kenapa sih nggak bisa bersatu seperti di daerah-daerah lain, di ASEAN yang lain. Karena di Makkah sendiri itu kan yang menentukan itu tidak ada ormas, tetapi itu ada tersendiri dari mahkamah apa ya, semacam mahkamah syariah itu. Ini sebenarnya bagaimana bisa diurai supaya masyarakat ini lebih jelas lagi gitu. Monggo Ustaz Rusdi. Iya, betul. Makasih. Iya, memang keinginan semua elemen masyarakat itu kepingin awal puasa atau awal hari raya itu bisa bebarengan semuanya. Iya, Memang syiarnya. seperti itu, betul syiar. Tapi kalau kita amati, kalau kita analisis beberapa tahun ini memang puasa dan hari raya ini untuk lebih banyak yang bareng, lebih banyak yang sama. Ya, kalau dulu-dulu memang ada selisih ya. Begini, memang kalau dari Nahdlatul Ulama itu memang ada itu pakai kriteria hisab imkanur ru'yah ya. Hisab imkanur ru'yah. Jadi kalau ormas yang lain itu ada yang pakai metode hisab wujudul hilal. Ya. Apa perbedaan? Juga ada perbedaan, juga ada kesamaan ya. Lah ketika hari raya ini dua ormas besar ya, ini bisa bareng, bisa sama ini karena di situ beda metode tapi ada kesamaan hasil ya. Begini saya jelaskan, kalau hisab imkanur ya yang diikuti oleh Nahdlatul Ulama itu dengan ketentuan pertama, hilal itu di atas ufuk dengan ketinggian minimum 2 derajat. Betul, 2 derajat atau lebih. Yang kedua elongasi ya. Elongasi matahari bulan itu 3 derajat. Kalau bahasanya kampung elongasi itu apa? Iya, istilahnya sudut jarak antara matahari dan bulan. Gitu, ya, elongasi. Kemudian jarak ijtima atau konjungsi matahari bulan dengan waktu maghrib, maghrib pengamatan hilal itu minimum 8 jam. 8 jam. Itu kriteria imkanur ru'yah. Jadi ketika ada suatu perhitungan bulan tertentu, itu kok hilalnya 2 derajat atau lebih, tapi jarak elongasinya umpama di bawah 3 atau jarak matahari terbenamnya dengan istimanya di bawah 8 itu yang diutamakan adalah irtifa atau ketinggian hilalnya. Yang penting hilalnya sudah 2 derajat lebih ya. Itu kriteria hisab imkanur ru'yah Nahdlatul Ulama.
Kalau hisab wujud hilal, ada ormas lain yang memakai hisab wujudul hilal. Wujudul hilal itu kriteria ketentuannya adalah hilal sudah di atas ufuk berapapun derajatnya. Walaupun derajatnya tidak sampai 2 derajat, itu sudah awal bulan baru, sudah masuk bulan baru. Itu yang tanpa ru'yat, tanpa ru'yah, cuma pakai hisab. Ya. Juga ada ormas yang lain itu yang pakai kriteria imkanur ru'yah seperti Nahdlatul Ulama. Cuma ini ormas ini nggak begitu terkenal ya. Ya, memang yang lebih mencolok kan memang 2 ormas besar ini ya. Nah, kalau kriteria yang ormas yang saya ceritakan terakhir tadi itu sama seperti NU imkanur ya, tapi kriteria tinggi hilalnya sangat tinggi sekali, harus 6 derajat. Waduh. Harus 6 derajat. Sehingga kalau ada ormas yang hari rayanya atau awal puasanya itu mundur 1 hari daripada Nahdlatul Ulama atau ormas yang wujudul hilal tadi, itu ya kita maklumi memang sudah punya dasar seperti itu, nggak bisa dirubah. Ya, seperti itu. Nah, ketika itu kriteria hisab dari masing-masing ormas. Lah, ketika tinggi hilal itu sudah 2 derajat lebih, maka dipastikan akan terjadi kesamaan puasa dan hari rayanya. Gitu, Ustaz. Ya, pecinta suara Pasuruan dimanapun Anda berada, Anda saya ajak kembali lagi untuk mendengarkan penjelasan penentuan 1 Ramadan 1441 Hijriah. Tetapi setelah yang satu ini. Sebulan menahan nafsu, menjauhi larangan Tuhan, meningkatkan ketakwaan, puasa dengan penuh, tingkatkan martabat diri, lahir batin suci kembali. Semoga Tuhan ridho ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Pasuruan Pupel sudah kita lalui beberapa menit yang lalu. Siaran langsung penentuan 1 Ramadan 1441 Hijriah dari lembaga atau Lembaga Falakiyah NU Kabupaten Pasuruan. Tadi sudah disampaikan sebagai pengantar oleh Ketua Lembaga Dakwah NU Kabupaten Pasuruan, Yaji Tumairin Alim, dan di studio yang kita nanti-nantikan sejak tadi sudah hadir Ketua PCNU Kabupaten Pasuruan, Yaji Imron Mutamakin. Sambil saya menunggu pertanyaan dari Anda dari rumah, kita ikuti dulu kebijakan kebijakan Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan terkait dengan penentuan 1 Ramadan ini. Mengapa harus menunggu pemerintah dan sebagainya.
tentu akan diperjelas oleh beliau Ketua PJNU Kabupaten Pasuruan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah cukup lama kita membicarakan tentang penentuan 1 Ramadan ini dari versi Lembaga Falakiyah NU Kabupaten Pasuruan. Tentang kebijakan kita masih menunggu pemerintah, sementara di tempat lain atau yang lain sudah mengumumkan. Sebenarnya bagaimana ini Pak Kiai? Bagaimana yang sudah diputuskan di Jamiah Nahdlatul Ulama sejak dari awal dulu sampai sekarang tidak ada perubahan untuk penentuan awal bulan Ramadan dan Syawal. Untuk seluruh orang, kita menunggu adanya ru'yah yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kalaupun ada ru'yah, cuman kalau nggak ada isbat dari pemerintah, ya maka berlakunya personal. Artinya personal ya hanya orang yang melihat itu aja. Nah, kemudian untuk orang lain, nah kalau dia bercerita kepada orang lain, kemudian orang ini percaya, maka dia juga wajib untuk mengikuti. Cuman kalau dia tidak percaya, oh kamu nggak mungkin lah lihat bulan saumpama. Ya maka nggak wajib mengikuti. Nah, baru kemudian apabila dia ru'yah, kemudian dilaporkan kepada pemerintah, pemerintah menerima terhadap persaksian orang ini, kemudian ditetapkan, maka wajib pada seluruhnya. Nah, sehingga yang berhak untuk mengumumkan itu adalah pemerintah. Nah, NU itu organisasi masyarakat, dia tidak punya wilayah, tidak punya kekuatan hukum secara wilayah. Dia hanya mengatur organisasi secara anggotanya. Untuk anggotanya saja tidak wajib, seumpama katakan PB mengumumkan, tidak wajib. Kita sebagai anggota tidak wajib, karena bukan dalam kapasitas ini. Nah, jadi ada aturan-aturan tersendiri yang berkaitan. Nah, kalau nggak seperti itu nanti ya akhirnya terjadinya ya bisa bermacam-macam. Nah, sehingga di kita dikatakan umpama ada silang pendapat, kemudian pemerintah menetapkan, maka hukmul imam itu menghilangkan terhadap perbedaan. Harusnya diikuti pada seluruhnya. Saumpama katakan menurut yang saumpama kita bicara beda kalau yang wujudul hilal ya. Kalau yang imkanur ru'yah katakan menurut sebagian, kalau dulu ingat saya pernah diputuskan, kalau yang lama dulu imkanur ru'yah sekitar 5 itu. Benar kan itu? 5. Kemudian ada perubahan-perubahan sampai sekarang 2 ya. Saumpama katakan saumpama ya enggak. Saumpama ada perbedaan. Yang satu mengatakan imkanur ru'yah itu 5. Kemudian imkanur ru'yah 2. Ternyata pada waktu itu adalah 2. Berarti bagi pendapat yang mengatakan imkanur ru'yah ini kan tidak imkan. Nah, bagi pendapat yang mengatakan imkanur ru'yah itu adalah imkan. Nah, tapi kemudian ada orang melihat. Nah, ini ya. Ada orang melihat bulan. Nah, ditetapkan oleh pemerintah. Maka wajib bagi yang mengatakan 5 pun itu adalah wajib. Karena sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini jadi dasarnya itu bagi ini. Nah, yang menetapkan harus berdasarkan ada orang yang melihat. Kemudian kalau di Ramadan itu cukup 1, kalau di Syawal harus 2. Nah, yang syahidnya itu harus 2 yang kemudian diakui dan persaksiannya itu adalah diakui. Nah, ini baru kemudian ditetapkan oleh pemerintah lah. Hukum ini berlaku seberapa? Ini bermacam-macam juga. Ada yang mengatakan hanya berlaku pada wilayah yang satu matla apa dalam istilah. Jadi satu wilayah. Jadi seumpama ya kita mengacu pada negara Indonesia nih. Negara Indonesia ini terjadi berapa matlak kira-kira? Karena matlaknya Aceh itu tidak sama dengan matlaknya Sulawesi. Itu kan sekitar Aceh dan Sulawesi itu perbedaannya sekitar 2 jam itu lebih ya. 2 jam. Maka katakan sekarang ya untuk imkanur ru'yah ijtima itu kan 8 jam ya. Nah, ijtima 8 jam mungkin di Aceh itu adalah ijtima. Nah, tapi di katakan Sulawesi. Ya. Ijtima di Aceh itu jam 4. Nah, berarti kan katakan jam 8 ya. Jam 8 pagi. Nah, sedangkan kalau di Aceh jam 8 pagi, berarti kan di Sulawesinya kan jam 10 itu.
Nah, berarti jaraknya kan Iya. sudah nggak mungkin lah. Ini bisa. Cuman ada yang mengatakan kemudian ini yang dipakai oleh NU, maka hukum yang ditentukan oleh pemerintah meliputi seluruh wilayah pemerintah Wilayahnya. itu. Nah, ini. Iya. Jadi memang ada perbedaan di kita fikih sendiri seperti kayak sekarang ditentukan oleh pemerintah Indonesia. Maka di wilayah mana? Jadi ada mengatakan penentuan itu dibatasi oleh wilayah-wilayah. Katakan mungkin ini satu gubernur atau satu provinsi mungkin bisa seperti itu. Cuman yang sudah diputuskan oleh yang dipakai di sini dengan ini kemudian adalah mengikuti wilayah pemerintahnya. Oleh karena itu maka walaupun ternyata bulan itu diru'yah di Sumatera katakan, Ya, begitu ditetapkan maka di apa namanya itu wilayah di lain. wilayah lain juga beda. Kalau berdasarkan ru'yah itu di Aceh, maka dipastikan di Sumatera masih melihat. Ya. Nah, cuma kalau di Sumatera yang melihat, di Irian belum tentu melihat. Karena ada perbedaan jam yang sangat jauh, 2 jam. Nah, Un- ini ya yang dipakai. Untuk memperjelas penjelasan ini Pak Betul. Kiai, kita kenal di Indonesia itu ada 3 zona waktu. Ya, Ada timur, ada tengah, ada barat. Maksud kami, mungkin masyarakat juga mengetahui, kalau di Bali belum subuh, tentu di Jawa Timur belum subuh, karena mundur lebih cepat 1 jam. tapi itu beda Apakah juga. ini? Enggak juga. Iya, Contoh gimana? gini, kita kalau kita melihat ya, Surabaya Ya, dan Balikpapan itu wilayahnya beda. Surabaya itu masuk Indonesia Barat, Balikpapan masuk wilayah tengah. tengah. Perbedaan waktunya tengah dan barat itu adalah 1 jam. 1 jam. Cuman perbedaan waktu matahari kalau kita sholat, Iya. Surabaya dan Balikpapan tidak ada bedanya. Sama. Oh begitu. Mungkin cuma menit saja, sekian menit itu Iya, aja. iya, iya. Nah, kenapa? Karena posisinya kan di utara begini, Jawa ya katakan Surabaya, kemudian Balikpapan di Iya. utaranya, bukan di barat atau timurnya. Mm-mm. Nah, itu kan untuk waktu kan hanya ya karena mungkin ini agak geser sedikit, akhirnya untuk wilayahnya ya sama. Kemudian kalau kita melihat Gilimanuk dan apa namanya itu Purbalingga. Banyuwangi Banyuwangi itu. sama Ya, Bali. enggak, Gilimanuk kan wilayah Bali. Iya. Indonesia Tengah kan itu. Iya, Ya. tengah. Kemudian Banyuwangi, Banyuwangi, wilayah barat. wilayah barat. Kalau kita melihat waktu ini, itu berapa itu? Kan 1 jam kan? 1 jam, Nah, iya. Cuma kalau kita lihat waktunya matahari, itu matahari istiwa, tidak ada itu. Tidak ada bedanya, mungkin detik aja. Cuma beda menit. Iya. Itu. Iya, betul. Oke, Oh, coba ini. begitu. Iya, Iya. barangkali Mas Rusli bisa menyambung. Iya, itu. Iya. Untuk masalah matlak tadi yang disampaikan oleh Yai Imron Mutamakin, bahwasanya memang di Indonesia ini matlaknya memang banyak ya. Tapi karena Indonesia ini satu wilayatul hukmi, wilayah pemerintahan, jadi ini dijadikan satu matlak. Ini kata kuncinya Mas Rusli ya? Iya. Masih berkaitan dengan kebijakan Nahdlatul Ulama Pak Kiai. Iya. Kembali kepada Kiai Imron Mutamakin. Tentu ada perbedaan sekarang ini kondisi masyarakat berpuasa atau menjalankan rangkaian ibadah di Ramadan tahun-tahun yang lalu dengan sekarang, karena kaitannya beberapa protokoler yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kami ingin mendapatkan informasi langsung dari Pak Ketua, Pak Kiai, bagaimana kebijakan mengisi Ramadan di tahun ini 2014-41 ini. Ada beberapa yang sudah diumumkan oleh pemerintah, bahkan Majelis Ulama memberikan beberapa kriteria penjalankan. Bagi Nahdlatul Ulama untuk wilayah kabupaten, bagaimana Pak Kiai menjalani puasa di tahun ini? Karena tentu ini harus sama dengan beberapa yang menjadi protokoler pemerintah. Ya, Monggo, Pak terima Kiai. kasih sampaikan. Sama pada seluruh masyarakat, namanya pada warga Jamiah. Kalau permasalahan puasanya sebetulnya tidak ada bedanya. Nah, puasa itu kan kita tetap di rumah, gitu ya. Yang cuma kita nanti terasa itu kan ada beberapa hal-hal yang menyertai pada ibadah puasa itu seperti tarawih dan lainnya. Karena di situ kan terjadi kumpulan. Kita tahu
taraweh itu adalah kemudian biasanya yang menyertai yang banyak kegiatan di Ramadan itu taraweh, tadarus, khatmul Quran dan sebagainya kan itu. Iya. Nah, dalam kaitan ibadah-ibadah individu, maka mari tetap kita lakukan. Bahkan kalau bisa kita lebih giat dari yang Sebelumnya, sebelumnya gitu iya. ya. Dengan kita berdiam diri di rumah, bahkan ada banyak waktu sebetulnya untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak Nggih. baca Quran. Itu kan yang dulunya keluar. Sekarang marilah kita upayakan lebih dekat lagi. Barangkali dengan demikian maka hikmah Allah taala adanya corona pada tahun ini, pada detik Mhm. ini akan lebih banyak kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Iya. tuh. Nah, sedangkan berkaitan dengan hal-hal yang, sebagai rentetan atau yang mengikuti pada kegiatan-kegiatan Ramadan, yang pada prinsipnya untuk kegiatan-kegiatan yang pengumpulan massa, maka kita yang Mhm. besar. Nah, sedangkan tarawih bisa kita kemudian apa namanya itu, kita lakukan dengan cara, memenuhi Menggunakan protokoler, protokol, ya ya kesehatan. protokol. Nggih. Artinya begini, Nggih. eee, yang datang bisa kita beri jarak, atau seluruh makmum itu hendaknya menggunakan makmum dan imam, masker, itu kan, Nggih nggih. untuk Sebelum menggunakan masuk masjid sebelum semuanya dalam masuk kondisi itu. suci, Saya bersih. kira untuk kalau kita ketakutan, tertular dan sebagainya, dalam keseharian kita sudah ya mohon maaf, physical distancing kita juga, sangat lemah juga kan sebetulnya. Nggih. Kalau kita mungkin lebih banyak orang yang berada di pasar atau di jalan, itu ya. Iya, Nah, karena orang masuk ke masjid itu biasanya kan sudah bersih bersih. umumnya. Mhm mhm. Umumnya kan sudah bersih, dia Iya. wudu. Nah, oleh karena itu maka ditekankan lagi untuk di masjid lebih banyak juga diberi, apa ya, tempat mencuci itu loh Mencuci, ya. mhm. Jadi sebelum dia kalau oleh karena Hand itu sanitizer, ya iya. hand sanitizer, apalagi kemudian dia menggunakan, masker dan Mhm. sebagainya. Kemudian pakainya kalau bisa ya pakaian yang, Mhm. yang bersih lah. Jadi Mhm. jangan pakaian yang dipakai mulai pagi kemudian kita ke masjid gitu loh Mhm ya. Jadi mhm. untuk masjid kan ini kan kan yang bersih juga gitu loh. Nah, Mhm. sehingga, kegiatan itu tetap kita laksanakan dengan sesuai protokol yang ditetapkan oleh Mhm. Departemen Kesehatan. Nah, Mhm. sedangkan untuk hal-hal yang, berkaitan dengan Quran dan sebagainya yang mendatangkan massa yang banyak yang sangat sulit untuk dihindari, physical distancing-nya, maka ini memang dilarang dan NU sendiri melarang. Mhm. Seperti adanya khatmul Quran, nuzulul Quran dan sebagainya. Nah, karena itu kan jelas itu kan orangnya kan dari mana-mana kan. Nah, Mhm. kemudian, orangnya juga banyak sekali, sehingga, sangat sulit untuk kita lakukan, physical distancing-nya. Nah, sedangkan kalau tarawih kan orangnya kan sama-sama sholat, sedangkan Mhm. kalau Orang kemudian kampung. ya, beda dengan acara-acara yang lainnya yang kadang-kadang sambil rokokan, sambil ini kan akhirnya Iya. kan bahaya. Oleh karena itu maka kebijakan kita di NU Mhm. untuk di tarawih dan jamaahnya jamaah maktubah tetap kita laksanakan, di Mhm. mana untuk dilaksanakan dengan, menggunakan protokol, eee, Departemen Mhm. Kesehatan. Jika nggih, nggih. Kalaupun nanti saumpama dalam Iya. kondisi yang sangat sudah ya sangat rawan sekali gitu ya, Iya. sangat merahnya sekali Mhm. saumpama, ya maka tarawih bisa kita lakukan di rumah, Mhm. berjamaah dengan orang-orang sekitar, Mhm. di rumah. Lah kemudian di musholanya hendaknya jangan dikosongkan, ya pakailah, Mhm. orang 5, kan bisa kan, Iya. cuma orang 5, imam sama siapa, nanti yang lainnya Mhm. bisa digabung. Artinya tetap, supaya apa, supaya suasana kehidupan malam tarawih, malam Ramadan tetap syiar kita itu ada gitu ya. Mhm. Speaker tetap kita lakukan. Begitu juga tadarus. Tadarus itu mohon maaf, apakah pernah saya ditanya, ditelepon oleh, Mhm. oleh, Masyarakat. masyarakat, warga kita, "Gimana tadarus Kiai?" Saya tanyakan, "Berapa sih orang tadarus?" Ada orang 10, ndak ada, paling orang 5. Lah kalau tadarus cuman orang 5 kan bisa Waduh. kita lakukan kan Iya itu. iya. Ya tapi kan tetap kan suasananya speaker-nya kan tetap. Iya. Kita Physical bisa distancing-nya pasti ya, bisa diatur kalau itu. cuma orang 5, saya Nah, bilang, orang 5 itu nanti yang membaca 1 di dalam, 1. yang 4 nanti di luar. Ya, ya Iya. ngapain ya Harus ditutup, iya. iya, nah, kalau apalagi kalau cuma orang 5 kan sangat mudah untuk Ya, ditata kan itu nggih. jaraknya itu ya sangat lah, ya teruskan saja ndak apa-apa itu. Lah baru kalau tadarusnya orang 100 lah itu
Kita Nah, bagaimana? Nah, tapi sementara ini sampai saat ini yang saya amati orang tadarus tidak ada orang yang seperti itu. iya, Paling enggak ada. banyak orang 10. Iya, Itu iya, kalau pasti besar dulu ya. Itu iya, iya. orang 10. Nah, kalau yang dilanggar di musola itu kadang orang 3, ada orang 5. Ya tetap saja Iya. agar suasana ini tetap kita nampak. Mhm, Jangan sampai mhm. kemudian gara-gara corona kelihatan sepi sekali Sepis, atau malah di rumah-rumah nyekel dangdutan. Ini kan repot nanti kan betul. ya. Ramadan. Jadi biarkan saja sudah. Iya kita tadarus cuman yang penting eh, protokol buat kesehatan tetap kita Kita lakukan. lakukan, Itu kita ya ikuti gitu. mudah-mudahan. Sedangkan untuk yang lain seperti ngabuburit itu biasanya kan Mhm. ada kan? Iya, betul. Apa yang pernah ngabuburit itu sore-sore yang Iya, ngumpul-ngumpul itu loh. nunggu Atau yang belanggur. atau yang biasanya habis subuh itu Iya, ngumpul-ngumpul di jalan-jalan. pantai, jalan-jalan. Nah, Mhm. itu nggak ada kaitannya sebetulnya dengan Ramadan. Itu Iya, tidak ada apa-apanya. Itu dengan Ramadan. Itu dilarang itu, harusnya dilarang. Biar orang iya. lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Oke, gimana? Lah, pecinta barusan jelaskan di Kabupaten Pasuruan tidak perlu ditutup masjidnya, musolanya. Dinyatakan oleh Pak Wagub loh ini. Nggih, monggo ya. Ya. Jadi Pak Wagub kapan hari kan sudah melonsing bahwasanya pemerintah Kabupaten Pasuruan tidak menutup musola, masjid, langgar untuk dilaksanakan kegiatan, tapi dengan syarat harus sesuai dengan protokol Kesehatan. kesehatan. Yang Ya. diharapkan seperti itu. Oke. Ya, barangkali pecinta Anda mendengarkan, Anda takmir, Anda nazir, masjid, musola, persilakan, jangan ada persoalan. NU sudah memberikan garis besar dan Pak Wabub atau pemerintah kabupaten sudah memberikan tuntunan yang jelas. Jadi tidak perlu dipermasalahkan lagi. Masih berkaitan dengan ini Pak Kiai, karena ada beberapa rangkaian, misalkan nanti ada zakat, ada Idul Fitri, ada juga ke kubur, ziarah kubur. Berkaitan dengan ini tentu ini ada konsentrasi massa Pak Kiai. Oke. Adakah ini tuntutan khusus dari NU Pak Kiai? Untuk hal yang berkaitan dengan hari raya kita belum, karena situasi ini kan berkembangnya terus gini. Ya, jadi saya khawatir nanti kalau berkaitan dengan hari raya kita tentukan sekarang, perubahan nanti akan ada perubahannya. Jadi nanti setelah hampir hampir Syawal 1 minggu atau Oke. berapa itu nanti akan ada kita akan buat pengumuman lagi berkaitan dengan protokol Syawal apa saja yang harus kita lakukan. Jadi yang penting prinsipnya itu kita menghindari terhadap kerumunan massa yang besar. Nah, itu prinsipnya di sini kan nanti. Itu. Pak Kiai, Oke. masih ada juga yang ingin menjelaskan atau menegaskan apakah nanti malam ini NU sudah dipastikan atau sekarang secara garis besar persenan gitu Pak, berapa persen bisa memulai tarawih atau besok ini puasa. Melihat dari tentu dari teman-teman dari ini supaya NU bisa memberikan penjelasan. Karena tadi dari lembaga Falakiyah, ini ada hitungan-hitungan, insya Allah nanti bareng dan sebagainya. Bisa langsung dijelaskan, karena ini dari panjenengan langsung. Oke. Jadi kalau diyakinkan ya nggak bisa kita meyakinkan. Karena kan sebagaimana sabda Rasulullah, fa in huma fa'milu iddah. Hitungannya mungkin seperti itu, cuman huma ya kemudian ya menurut hadis itu fa'milul iddah. Iya. Cuman ada hadis ada 2 hadis ingat saya itu. Ada fa'milul iddah, ada faqdurullah. Nah, masuknya hisab kan di faqdurullah, hadis yang menggunakan faqdurullah itu. Maka ada yang mengatakan faqdurullah, kita perkirakan adanya bulan. Kemudian ada kita perkirakan ada yang faqdurullah salasina, itu mahmulnya hadis ya. Nah, yang kemudian pintu masuk pada ijtihad untuk hisab kan di sini. Ini menjadi pintu hisab. Alhamdulillah. Cuman biasanya memang kalau derajat itu bulan itu lebih dari 2, kemungkinan besar itu banyak dilihat. Nah, sehingga zon itu bisa nanti bisa dilihat. Nah, cuma kepastian bisa dilihat tidak, ya kami tidak bisa memutuskan seperti itu. Ya tetap kita tunggu bagaimana, apakah ada kemudian isbat yang berdasarkan dengan ru'yah atau gimana nanti, ya tetap kita tunggu. Cuman manakala kita kemudian mempercayai terhadap hitungan ahli hisab dan sebagainya, ya monggo. Nah, jadi di NU ini kan kita misalkan ini kan yang menjadi landasan pada seluruhnya. Nah, tapi bahwa person ya kita tidak membatasi, karena di NU sendiri juga di dalam kitab-kitab fikih pun yang dipelajari oleh, jadi ilmu kita kan ada sanadnya.
Ya, mhm. dari sanad-sanad ilmu kita ini dari guru kita, kemudian dari ini dan sebagainya, kemudian masuk Mhm. pada apakah pada Imam Syafi'i, Imam Malik dan sebagainya. Mhm. Nah, mayoritas di warga kita masuk madzhab Syafi'i. Nah, di Mhm. kitab-kitab Syafi'i pun boleh disebutkan bagi orang yang ahli hisab atau ahli munajim yang menghitungnya dengan berdasarkan lentang, nah Mhm. itu boleh, bahkan ada yang mengatakan wajib. Cuma Iya, ada boleh. 3 kaul itu, ada Iya. ada yang mengatakan tidak boleh, Mhm. ada yang mengatakan boleh, bahkan ada yang mengatakan wajib, gitu. Mhm. Nah, begitu juga terhadap orang yang membenarkan, yang Mhm. mengikuti. Nah, cuman pada prinsipnya tapi ini tetap selama tidak ada penetapan hukum dari pemerintah. Nah, begitu Mmm. ada hukum penetapan dari pemerintah, maka semuanya harus mengikuti sudah, yang berdasarkan Mhm. dengan ru'yah hisab tadi itu. Mhm, Gitu mhm. loh. Ya, oleh karena tadi kan saya contohkan seumpama ada ahli hisab yang menyatakan imkan ru'yah itu 5. 5, Sekarang ini kan iya. 3 kan? 3. Sekarang 3, 3. mhm. Nah, tapi kemudian kalau ada orang yang melihat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, Mhm. maka bagi orang yang mengatakan harus 5, Tadi sudah 5 ikut dulu, harus ikut karena harus sudah ada ikut. penetapan. Penetapan dari Nggih. pemerintah. Pak Heeh. Kiai biar jelas, Nggih. kita bagi teman-teman yang mengharapkan bahwa tidak ada perbedaan antara muslim yang satu dengan yang lainnya, karena masih ada Pak Kiai di negeri kita ini. Mungkin NU Kabupaten Pasuruan khususnya punya usul apa Pak Kiai kepada pemerintah ini, misalkan satu kalender, satu matlak dan lain sebagainya? Perbedaan itu hal yang wajar, asalkan kita menyikapi dengan satu contoh satu contoh, ada seorang suami istri. Suaminya berkata, "Dik, saya melihat bulan." Mhm. Kata si istrinya, "Ndak mungkin, Cak. Sampean itu mata sampean seperti itu kok bisa sudah melihat ru'yah." Maka akan berbeda loh ini. Si Iya. suami dan istrinya berbeda. Lah Mhm. kenapa kita pertajam? Iya, Nah, iya. tadi kan saya kan sudah sampaikan, Mhm. kecuali kalau sudah ada ru'yah yang diisbatkan oleh pemerintah, Ah, maka semuanya harus ikut. iya, Ya iya. berdasarkan ini. Selama itu tidak ada isbat, saumpama ternyata isbat pemerintah biasanya ini apa itu derajatnya itu kurang dari 2 biasanya, Mhm. kurang dari 2. Maka bagi pendapat yang menyatakan itu adalah, eee, Bisa. ya wujudul Wujudul hilal, hilal. maka Mhm. dia bisa berpuasa menurut dia. Menurut Mhm, dia. mhm. Tapi bagi pendapat yang mengatakan imkan ru'yah, ini tidak imkan Nggak ru'yah. imkan ru'yah. Betul. Karena fakdurullah itu harus dalam konsep imkan ru'yah, maka dia Mhm. Ru'yah. tidak. Ternyata memang tidak ada yang ru'yah sekali, ya Iya. berarti kan ada isbatul imam. Mhm. Jadi isbatul imam kan, tidak ada penetapan dari imam, ya. Iya. Maka tidak begitu tidak ada penetapan dari imam, maka bagi mereka yang meyakini pendapat itu bisa dilakukan, ya monggo. Karena Mhm. ya yang penting dengan perbedaan ini kita tidak kemudian menjadi permusuhan, tidak menjadi pertentangan, tidak melecehkan satu pada yang Yang lainnya. Lain. lain. Dalam keseharian kita banyak kita yang berlaku perbedaan. Nggih. Satu masjid dia Fatihahnya diawali dengan bismillah. Iya. Masjid yang lain tidak menggunakan bismillah. Bagi pendapat yang mengatakan bismillah itu ayat dari Fatihah, bisa mengatakan sholatnya orang ini tidak sah kan? Iya, Nah, cuma betul. karena kita tahu itu adalah mengikuti satu pendapat yang mengatakan sah, Mhm. ya sudah kita biarkan aja. Iya. Nah, itu akhirnya kan perbedaan itu tetap. Mhm. Nah, gitu loh ya. Dan kemudian masalah furu'iyah itu Mhm. sepertinya tidak ada yang tidak ada perbedaan. Sudah bukan zamannya untuk Itu. memperpanjang furu'iyah. Artinya untuk Mhm. memperpanjang perbedaan ini sudah perbedaan lama. Iya. Kenapa kok orang sekarang dia tidak mujtahid sendiri kok ributi, gitu loh ya. Nah, itu. Itu sudah dilakukan oleh mujtahid kita. Mhm. Nah, permasalahan Fatihah itu apa ayat dari bismillah atau tidak, Mhm. apakah kunut itu kemudian sunat atau tidak. Lah kalau seperti itu kok jadi ribut aja. Nah, Itu sudah itu. bukan pendapat kita. Bagi yang kita mengerti kunut itu sunat ya sudah. Bagi yang mengatakan kunut tidak sunat ya sudahlah memang kita Mhm. juga tahu kok di dalam NU sendiri madzhab kita tahu madzhab ini sunat, madzhab ini tidak sunat. Ya sudah kenapa kenapa kok Mhm. diributkan? Gitu. Nggih, Iya. gitu. Itulah pecinta, enaknya kita beraswaja, jelas kan? Tidak kemana-mana, karena itu Anda harus berpedoman, ikuti terus siaran penentuan 1 Ramadan 1441 Hijriah bersama PCNU Kabupaten Pasuruan dan Lembaga Falakiyah, dan tentu pengantarnya adalah Lembaga Dakwah NU Kabupaten Pasuruan. Pak Kiai, kita persilakan, mungkin ada yang bisa dinikmati.
menahan menjauhi ketakwaan, puasa tingkatkan martabat lahir batin kembali. Baiklah kita masih di siaran langsung penentuan 1 Ramadan 1441 Hijriah dengan kawan-kawan dari Lajnah atau Lembaga Falakiyah NU dan hadir juga di studio di Suara Pasuruan Ketua PCNU Kabupaten Pasuruan Kiai Haji Imran Mutamakin. Tadi sudah hadir Ketua Lembaga Dakwah NU Kabupaten Pasuruan. Di sisa menit terakhir di pukul 7 Anda saya ajak untuk bergabung dengan beliau melalui on air 0343 56 12 800. Tentu saya masih akan bertanya sambil menunggu pertanyaan Anda. Kalau memang mau bertanya, kalau enggak mendengarkan ingin mendengar saja, ya silakan, jangan pindah. Saya bergeser ke Mas atau Ustadz Rusdi. Ustadz, Iya. yang juga menjadi problem di tengah-tengah kita ini, masyarakat kita ini mau mengakhiri atau mengawali puasa dengan istilah imsakiyah, dengan imsak, dengan waktu imsak, dan juga mau mengakhirinya puasa dengan waktu maghrib. Ini seringkali ada perbedaan-perbedaan, apalagi ada berbagai macam maaf ini ada waktu masjid sana, masjid sini. Iya. Sebaiknya dari saran Nahdlatul Ulama atau dari Lembaga Falakiyah NU Iya. bagaimana? Monggo, Ustadz. Ya, terima kasih. Untuk keseragaman waktu imsak untuk mengawali awal puasa dan untuk mengakhiri puasa atau masuknya waktu maghrib dan masuknya waktu sholat isya dan yang lainnya, kami mengharap kepada semua masyarakat di Kabupaten Pasuruan khususnya untuk mengikuti jadwal imsakiyah Ramadan, jadwal sholat dan jadwal imsakiyah Ramadan yang telah dicetak oleh PCNU Kabupaten Pasuruan yang telah disebarkan ke takmir-takmir dan masjid dan musala-musala melalui MWC LTMNU Kecamatan. Atau bisa download di Facebook Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Pasuruan. Di situ sudah kami posting link download jadwal imsakiyah Ramadan untuk Kabupaten Pasuruan. Tujuannya apa? Biar seragam semuanya. Tidak ada yang mendahului dan tidak ada yang selisih dengan yang lainnya. Biar seragam ya. Atau biar tidak ada problem dengan masyarakat. Biar tidak ada problem dengan masyarakat. Gitu. Ya, di sana sudah mengawali atau berbuka, sementara yang lainnya masih menunggu. Iya, betul. Tapi begini, Ustadz, ini ada problem juga. Iya. Kadang-kadang, ya mungkin seringkali ya, apalagi setiap hari kita temukan di masjid atau musola itu tidak mencocokkan jamnya. Iya, betul. Bisa jadi karena lambat, berbeda 5 menit dan sebagainya. Adakah ini anjuran atau himbauan dari Lembaga Falakiyah supaya jamnya ini dicocokkan? Betul. Ya, memang di samping
masyarakat di samping pengelola masjid atau musala itu memiliki jadwal imsakiyah Mm-mm. atau mendownload aplikasi Digital Falak di Play Store ya. Mm-mm. Itu kami harapkan juga kami anjurkan dan sifatnya wajib untuk mencocokkan jamnya juga. Karena di masyarakat ini, karena di masjid-masjid atau musola ini ada yang memakai jam WIB, standar WIB, dan juga ada yang masih memakai jam istiwa. Ya. Masih banyak ini. Iya. Di kol- Betul. Kalau memakai dua model jam ini, istiwa atau WIB, ini tolong harus cocok. Ya. Kalau untuk standar waktu WIB ini ada standar waktu internasional ya. Ini untuk mencocokkannya bisa masuk ke websitenya BMKG ya. BMKG. Websitenya BMKG, nanti di situ ada pencocokan waktu di situ ada. Atau bisa ketik di Google time.is ya. Time.is itu nanti akan muncul waktu internasional dan itu sudah akurat sekali. Jangan nanti tinggal masukkan lokasi kota Anda, umpama Pasuruan, ketik Pasuruan. Nanti akan muncul jamnya, yang jelas jamnya akan sama dengan waktu Indonesia Baratnya. Itu sudah akurat dan sudah saya uji akuratnya ya, karena saya juga kadang kalau saya sempat itu saya ngitung waktu sholat pakai robo, itu saya konversi ke WIB, itu sudah cocok, sudah akurat, itu harus cocok. Kalau yang pakai jam istiwa ini harap dicocokkan, karena kalau istiwa itu kalau dibiarkan saja tidak dicocokkan itu akan tidak cocok dan tidak relevan lagi dipakai untuk waktu sholat. Karena istiwa itu bisa terlalu cepat, bisa terlalu lambat. Ya, kalau didiamkan beberapa hari. Jadi untuk mencocokkan jam istiwa itu minimum itu 2 atau 3 hari sekali. Harus dicocokkan. Oh, Ya. gitu. Kalau pakai bencret, masing-masing masih pakai bencret ya, bencretnya ya harus dicek lagi. Kalau umpama kok ada selisih dengan yang lain jamnya itu harus dicocokkan. Mungkin tiangnya mungkin bisa miring ya. Mungkin habis kena kejatuhan apa miring atau arah selatan utaranya itu sudah nggak tepat lagi, itu juga berpengaruh gitu. Ada tambahan dari Pak Kiai? Monggo Pak Kiai. Iya, atau bisa pakai jam di HP ya. Jam di HP itu akurat asalkan panjenengan setting di pengaturan jam ya. Di HP ini kan ada pengaturan jam itu jenengan sinkron otomatis. Masuk ke setting ya. Ini seperti HP saya ini HP Oppo ya. Iya. Ini jenengan masuk ke pengaturan jam. Pengaturan jam. Nah, di situ bentar ya. Misalnya pengaturan jam, tanggal dan waktu ya. Maaf, tanggal dan waktu. Pengaturan tanggal dan waktu. Di situ ada zona atur tanggal dan waktu secara otomatis, ini harus dicentang. Contreng, kemudian format 24 jam ini juga dicontreng. Jadi kalau atur tanggal dan waktu secara otomatis ini tidak jenengan contreng, ini nanti jamnya tidak akurat di HP. Karena kalau kita contreng secara otomatis ini akan tersinkronisasi secara internasional melalui operator-operator seluler. Injil otomatis. Berarti Pak Kiai mohon izin, mungkin Pak Kiai menghimbau kembali masjid-masjid musola yang kadang-kadang jamnya yang digunakan patokan itu tidak ada sinkron. Monggo Pak Kiai, berpatokan pada siapa? Harapan kami begini ya, di masjid, musola, itu. Karena itu sangatlah penting kita menjaga waktu. Karena sholat itu berkaitan dengan waktu. Nah, sholat akan al-mutabah maupun ditetapkan berdasarkan dengan waktu. Artinya kalau kita sholat sebelum waktu, maka sholat kita sholat setelah waktu, berarti kan nantinya jadi. Apalagi nanti berkaitan dengan buka puasa. Nah, kalau belum masuk maghrib, kalau kita buka puasa, ya berarti kita merusak terhadap puasa. Loh, kita tidak tahu, berarti kita sembrono kan. Oleh karena itu, maka hendaknya kita sendiri untuk mengetahui waktu, maka kita mengikuti aja terhadap orang yang ahli dalam menentukan waktu. PJNO ini sudah memberi tugas kepada Lajnah Falakiyah untuk menghitung waktu yang ada ini. Kemudian salah satu dari personal di Lajnah Falakiyah, di lembaga Falakiyah, yaitu ketuanya, ini membuat suatu aplikasi.
yang dengan aplikasi ini lebih mudah kita bisa Mm-mm. menentukan waktu, yaitu digital falakiyah. Oleh karena itu maka saya mohon pada seluruh pengurus masjid, takmir masjid, pengurus musola dan sebagainya itu mencocokkan waktu eh, Jam masjidnya jam masing-masing. masjidnya Mm-mm. dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Lajnah Falakiyah. Nah, Mm-mm. kemudian kita edarkan. Cuman jamnya itu jangan kemudian kita punya jadwal waktunya, jamnya nggak dicocokkan. Ya sama Nah, saja nanti. ini yang bermasalah Pak Nah, Kiai. Bermasalah untuk juga nanti. mencocokkan Mm-mm. jamnya, memang pernah saya dulu tanya pada Kiai Abdul Rahman, Iya. masih belum adanya HP yang HP, menggunakan digital seperti Nggih, ini. nggih. Kalau kita mencocokkan kemana? Kalau kamu mencocokkan itu jam itu satu pada TVRI. Jadi biasanya kalau TVRI itu kan mesti kan jam 9 titit, Iya. ada berita kan? Nggih. Nah, Yes. itu kamu pakai itu kan itu Jamin Negoro. Nggih. Nah, Jamin Negoro berarti dia bertanggung jawab. Nah, Mm-mm, itu. mm-mm. Nah, sekarang sebetulnya karena itu saya tanya tadi itu, kalau kita menggunakan jam HP yang menggunakan Android ini kan ya. sudah Mm-mm. disetting kan itu. Iya. Nah, itu sudah akurasinya tepat ya. Berarti Mm-mm. kita menggunakan jam yang sudah ada di Android itu aja untuk mencocokkan. Nah, Hmm. kemudian ini yang paling kadang-kadang orang tidak tahu benar apa yang disampaikan tadi itu. Dia menggunakan jam istiwa, cuman tidak pernah Dicocokkan. dicocokkan. Iya. Sedangkan jam istiwa itu paling tidak per 3 hari itu harus 3 merokok. hari betul. Wah. Harusnya itu tiap hari, cuma kan Nggih, sedikit. Detik terlalu sempit. Iya. Kalau 3 hari bisa 1 menit bisa itu. 1 menit betul. Itu 1 hari itu 1 menit. Wis, beliau jam yang harga 1 miliar itu ya. Iya, beli sajalah jam yang Iya, harga iya, 1 iya. miliar. Kalau kita menggunakan jam istiwa per 3 hari mesti harus nyocokkan. Harus Nah, menyocokkan. Mesti aja karena dia menggunakan patokan zuhur itu jam 12. Mm-mm. Padahal gesernya matahari kan tidak sama kan nanti. Betul. Nah, putarannya matahari. Nah, kalau kita menggunakan jam WIB, maka jamnya yang disesuaikan ya dengan putarannya ini. Nah, Iya. sehingga bukan kemudian kita menentukan patokan Mm-mm. sama. Jadi istiwa itu kalau kita istiwa, ada lagi kalau di Mekah jam huruf. Iya. Ya, ini nggak berlaku di sini. Jam huruf rupiah. Nah, Gurbiyah. Kalau Oh. di Mekah itu ada jam Ada. Gurbiyah. Gurbiyah itu maghrib jam 12, Iya. 24. Maghrib itu jam Hmm. 24. Udah belum. Karena kan hari kan dihitung 24. Kemudian 24. masuknya tanggal itu kalau Komariah itu kan maghrib. Maghrib. Iya. Maghrib kan tanggal 1 Ramadan kan. Iya, iya. Nggih. Maghrib tanggal 1 Syawal. Nggih. Berarti nanti begitu maghrib itu 24. Itu jam Gurbiyah namanya. Nggih. Itu sama dengan jam zawal. Syawal. Istiwa. Kita istilah istiwa. Iya, jam istiwa, usamsi. iya. Nggih. Istiwa usamsi kita hitung 12 setengah hari. Iya. Kita hitung tengah hari. Berarti Tengah maghrib hari. itu kita jam 6 atau geser. Nggih. Ada lagi nanti jam itu Gurbiyah. Jadi maghrib itu 24. Berarti nanti zuhur itu sekitar jam 12. Nah, gitu. Oke, Bisa. sayang kita akan perjelas lama-lama ya. Oke. Tapi waktunya Pak Kiai. Oke. Barangkali ada closing langsung Oke. mengakhiri acara ini dari PCNU Pak Kiai. Terima kasih saya sampaikan pada seluruh warga Jamiah Nahdlatul Ulama. Marilah kita sambut bulan Ramadan dengan sukacita, dengan cara sukacita kita memperbanyak ibadah kepada Allah. Utamanya bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Qur'an. Maka perbanyaklah kita membaca Al-Qur'an, baik itu dengan pribadi di rumah, maka meramaikanlah rumah-rumah kita. Cahayakanlah rumah-rumah kita dengan bacaan Al-Qur'an. Karena rumah yang dibaca Al-Qur'an terlihat dari penduduk langit seperti bintang-bintang yang gemerlap. Oleh karena itu maka kita perbanyak. Dengan kondisi kita yang seperti ini, kita tidak boleh banyak keluar ke rumah dan sebagainya. Maka manfaatkanlah ini dengan baik itu diberi kesempatan oleh Allah untuk kita bisa memanfaatkan waktu ini dengan untuk mendekat kepada Allah. Semoga dengan berakhirnya Ramadan atau bahkan dengan masuknya Ramadan, permasalahan-permasalahan kita berkaitan dengan apa yang dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita diberi kejembaran, kita diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita benar-benar bisa melaksanakan Ramadan dengan sempurna, ibadah dengan sempurna sehingga hajat-hajat kita terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa sedikit disampaikan. Nah, untuk hal yang tidak penting, marilah kita hindari seperti ngabuburit, jalan-jalan dan sebagainya. Itulah hindari semua itu. Karena mungkin inilah salah satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setelah subuh gunakanlah waktu dengan baik. Untuk menjelang maghrib gunakanlah waktu dengan Berkatu pencinta Pasuruan People, usai sudah siaran langsung penentuan 1 Ramadan 1441 Hijriah
yang tadi narasumbernya dari Lembaga Falakiyah NU Kabupaten Pasuruan dan juga dari Ketua PCNU Kabupaten Pasuruan. Yang mengantarkan acara ini saya Munif Armuza, mohon maaf, mohon izin pamit untuk undur diri dan akhirnya saya ucapkan selamat menyongsong datangnya bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Kurang lebihnya mohon maaf. Ila liqa ma'asalama. Wallahu waliyut taufiq wa ahsanut thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.